kita akan membahas terkait dengan isu-isu yang lagi viral dan cukup menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat. Itu terkait dengan bagaimana rezim Joko Widodo. Nah, baru-baru ini di berbagai macam media sosial itu beredar rekaman suara dan foto salah satu katanya mantan Panglima Tentara Nasional Indonesia. Itu katanya yang beredar. Nah, video ataupun rekaman suara dari mantan TNI itu yang kurang lebih durasinya 5 menit itu menginginkan agar supaya Joko Widodo mundur dari jabatannya. Nah, orang-orang yang mendengarkan rekaman suara itu cukup kaget dan mungkin tidak bisa berkata apa-apa dengan keberanian seseorang untuk mengungkapkan hal itu, untuk menginginkan agar supaya presiden yang dianggap orang nomor 1 di negara itu mundur dari jabatannya. Nah, dia menjelaskan terkait dengan rezim orde baru, bagaimana dia alasannya mundur dari jabatannya agar supaya katanya tidak ada pertumpahan darah, tidak ada perselisihan antar anak bangsa dan sebagainya. Makanya dari stimulasi itu kemudian Ruslan Buton itu meminta agar supaya Joko Widodo mundur dari jabatannya untuk menjaga stabilitas negara Indonesia dan tidak menimbulkan perpecahan antar anak bangsa. Nah, tetapi di pagi hari saya membaca salah satu rilis berita yang memberitakan terkait dengan bahwa Ruslan Buton itu kemudian dilaporkan diduga melakukan makar terkait dengan pernyataannya itu, bahwa meminta Joko Widodo mundur dari jabatannya atau memprovokasi seseorang untuk melakukan sebuah menyuarakan kemunduran dari Joko Widodo. Nah, itu dugaan-dugaan yang beredar di media sosial bahwa Ruslan Buton itu sudah dilaporkan di pihak yang berwajib. Nah, kalaupun semisal hal itu benar bahwa Ruslan Buton ini dilaporkan terkait dengan pernyataannya yang keras itu sepertinya cukup mencoreng nama baik dari ataupun mencoreng etik dari demokrasi itu. Kalaupun semisal pernyataan ini cukup memprovokasi untuk ke jalan yang sesat, buatkan forum untuk bagaimana dia berdebat ataupun berdiskusi terkait dengan argumentasinya. Karena berbicara masalah demokrasi, kita diperhadapkan 2 pilihan, A dan B, tergantung orang-orang memilih antara keduanya ini. Yang menjadi persoalan apakah dia bisa mempertanggungjawabkan argumentasi yang dikeluarkan ataupun dilontarkan tersebut atau bagaimana. Kan itu soalnya. Kalaupun sedikit-sedikit kita mengkritisi ataupun mengeluarkan sebuah keresahan dalam diri terkait dengan bagaimana kinerja pemerintahan kita langsung dianggap makar, sedikit-sedikit makar dan sebagainya. Coba kita berpikir lebih jauh lagi dengan mengandalkan bagaimana argumentasi kita.
Kalaupun semisal memang Ruslan Buton ini memprovokasi agar supaya terjadi kekacauan, itu yang menjadi persoalan. Tapi ketika Ruslan Buton memprovokasi seseorang ya, untuk berada di jalur yang benar, ya, untuk menciptakan yang namanya kita negara itu kesejahteraan kemakmuran, itu tidak menjadi persoalan. Coba kita melihat lebih jauh lagi ataupun meneropong lebih jauh lagi terkait dengan bagaimana kehidupan manusia di tengah sistem demokrasi. Nah, ini kan yang menjadi bahan perdebatan hari ini dan akan menimbulkan rasa ketakutan masyarakat yang secara umumnya untuk menyuarakan keresahan-keresahan dalam dirinya, untuk mengkritisi misalnya pemerintahan yang mengelola roda pemerintahan, yang orang-orang yang masuk dalam struktur pemerintahan akan merasa disporial, akan merasa kecemasan berlebihan untuk mengkritisi, karena ketakutannya mereka jangan sampai dia dianggap makar, jangan sampai mereka dianggap sebagai orang-orang yang ingin menghancurkan NKRI. Landasan dari kebebasan berekspresi itu di mana? Karena itu menjadi persoalannya. Coba kita melihat lebih jauh lagi. Bukan hanya langsung menjustis ini makar, ini merusak dan sebagainya, tapi yang kita harus andalkan dalam sistem demokrasi adalah argumentasi kita. Artinya kan ketika memang semua akan dijustis terkait dengan makar, maka indeks demokrasi kita akan lebih merosot lagi. Itu poin saya terkait dengan isu-isu yang beredar hari ini. Pertama, Ruslan Buton mengeluarkan statement, kemudian direspon oleh masyarakat banyak, ada yang pro dan ada yang kontra. Nah, itu tergantung orang memilih yang mana antara sisi satu dan sisi yang dua. Itu tergantung orang. Nah, kemudian jauh-jauh hari Ruslan Buton dikabarkan ingin dilaporkan ataupun sudah dilaporkan di pihak yang berwajib atau di pihak kepolisian terkait dengan tindakan makarnya ini. Nah, cobalah mengaktifkan ataupun mereaktivitaskan bagaimana demokrasi itu, bukan hanya mereduplikasi, karena berbicara reduplikasi itu mengulang-ulang kata terus-menerus yang akan menjadi hampa dan tidak akan tidak mampu dilaksanakan dan sebagainya.